Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Pemirsa, pasangan selebriti Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kembali menjalani sidang lanjutan kasus narkoba yang kedua kali. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nia dan Ardi hadir didampingi tim kuasa hukumnya. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Itu kan kita sudah jelas mendengar dari ahli juga bahwa ya beliau ini adalah korban ya, sehingga harus direhabilitasi. Jadi sudah tepat lah itu direhabilitasi. Yang disampaikan tadi fakta ya, bahwa mereka memang menggunakan dan sudah direhabilitasi, dan mestinya itu dipertimbangkan masa rehabilitasinya itu. Kalau kita melihat dari sisi hukumnya ya, saya kira udah clear sih tadi keterangan ahli juga. Ya, dalam sidang ini Nia dan Ardi didakwa menggunakan narkoba jenis syabu di kediamannya. Penyalahgunaan narkoba itu turut dilakukan bersama dengan supirnya yang bernama Zain Vivanto. Ketiganya pun saat ini menjadi terdakwa dalam kasus narkoba. Kuasa hukum Nia dan Aldi mengungkap saat ini kliennya sudah menjalani rehabilitasi yang direkomendasikan oleh pihak BNN. Tadi dari Panti Rehab sudah menyatakan bahwa masa rehabilitasinya sudah selesai dan sudah pulih ya, kondisinya sudah pulih. Mestinya kalau katanya ahli tadi bahwa kalau udah pulih ya mestinya udah selesai. Tujuan daripada undang-undang itu melindungi negara, melindungi korban narkotika itu udah terpenuhi gitu. Kita bicara aturan, bicara undang-undang, bahwa kan mestinya pengguna, penyalahguna itu kan direhabilitasi. Jelas ya di undang-undang, dan tadi sudah dijelaskan oleh ahli. Ya, ketika sudah direhabilitasi kan perintah undang-undang dijelasanakan gitu loh. Ketika kita tanyakan kan sudah clear sebenarnya bahwa rehabilitasi itu ada dasarnya, ada dari BNN, bahkan dokumennya sangat lengkap dan harus segera direhabilitasi. Makanya kemudian kepolisian Polres Jakarta Pusat kemudian membawa ke Panti Rehab karena dalam rangka menjalankan dari rekomendasi BNN, dan wajib loh itu. Tadi ahli sudah menyampaikan bahwa itu produk hukum yang wajib ditaati. Gitu. BNN sebagai lembaga negara yang memang berkecimpung di bidang penanggulangan korban, penanggulangan narkotika itu telah memberikan rekomendasi itu wajib dijalankan. Udah clear kok bahwa ketika dibawa ke panti rehabilitasi pertama kali itu kan memang ada dasarnya. Cuma tadi ketika menjelaskan agak kurang komprehensif memang, entah karena grogi atau gimana ya saksi gitu. Tapi bahwa setelah kami tanyakan kembali kan tadi clear ya, bahwa tidak ada maladministrasi. Bagaimana maladministrasi kecuali kayak menerbitkan surat rekomendasinya itu bukan BNN, bukan lembaga negara yang membidangi itu, baru ada maladministrasi. Ini kan BNN kita tahu bersama ya. Dan kemudian ada surat kepolisian gitu. Jadi sebenarnya sudah clear itu sih. Semenjak kasus narkoba Nia dan Ardi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, memang pihak Kejari memutuskan untuk tidak menahan tersangka Nia dan Ardi usai proses tahap 2. Namun Nia, Ardi, dan tersangka Zain tetap harus melanjutkan proses rehabilitasi. Lantas seperti apa langkah hukum yang akan ditempuh tim kuasa hukum Nia dan Ardi? Benarkah meski Nia dan Ardi sudah selesai menjalani rehabilitasi, namun keduanya masih harus tetap berada di panti rehab? Jangan bicara soal penahanan, kita kan bicara sidang sekarang ya. Gitu. Kan tadi ahli sudah menjelaskan bahwa ketika sudah dijalankan rehabilitasi, perintah undang-undang kan menjalankan rehabilitasi. Mesti kan sudah selesai. Tadi ini bahasa ini ya, norma ya yang dikemukakan oleh ahli. Gitu, bukan bahasa saya pribadi, tetapi itu norma dalam undang-undang bahwa bagi pengguna, penyalahguna narkotika itu wajib direhabilitasi. Ketika BNN sudah memberikan rekomendasi rehabilitasi sudah dijalani, itu kan artinya sudah selesai dalam hal menjalankan perintah undang-undang. Kamu jangan bicara mengenai pulang ke rumah karena ini kan lagi proses sidang ya, proses sidang, mereka sedang ada panti rehabilitasi. Kita hormati apapun putusan hakim. Beliau pokoknya ini ajalah ikhlas menjalani ini semua, insya Allah. Usai persidangan, Nia dan Ardi tak banyak berkomentar pada awak media.
Keduanya terus berjalan dan melempar senyum kepada awak media. Ardi sempat meminta doa kepada rekan media sambil tersenyum. Sementara Nia menyapa awak media sambil masuk ke mobil dan melambaikan tangan mengucap terima kasih. Mohon doanya ya. Thank you, makasih. Makasih teman-teman. Alih-alih masih terjerat kasus dan menjalani sidang, penampilan Nia dan Ardi saat persidangan kerap jadi sorotan publik, terutama penampilan Nia. Dalam kesempatan di sidang kedua, Nia dan Ardi tampil serasi. Keduanya tampak stylish mengenakan kemeja putih kasual serta menggunakan masker berwarna senada. Sementara itu, di sidang perdana kasus narkobanya, tampilan Nia dan Ardi juga tampil serasi dan kompak dengan busana serba hitam. Nia pun hadir dengan tampilan rambut pendek yang fresh berwarna yang cukup mencolok perhatian. Di sidang perdananya, Nia mengenakan busana yang menonjolkan area lengan dengan sentuhan puff sleeve-nya. Nia juga melengkapi tampilannya dengan triple belt corset yang membuatnya lebih stunning. Alhasil, banyak yang menilai gaya busana Nia dan Ardi di persidangan terbilang cukup nyentrik dan berkelas.